Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh soleha? Semoga hari ini semuanya sehat, kuat, dan tetap semangat. Nah, alhamdulillah hari ini kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa ya. Angkat kedua tangan, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Amin. Nah, alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Silahkan buka bukunya anak soleh soleha di halaman 29. Nah, kita sudah masuk di subtema 2, perubahan lingkungan. Pada kegiatan satu anak soleh soleha, di sini ada teks yang ingin dibaca, yaitu tentang air tanah. Nah, silahkan kalian baca teksnya, kemudian jawab 5 pertanyaan yang ada di bagian B ya. Setelah itu kita masuk di bagian C. Tulislah kesimpulan dari teks yang sudah kalian baca dengan kalimat kalian sendiri. Jadi gunakanlah kosakata yang baku saat menuliskan kesimpulan. Baik anak soleh soleha, kita masuk di kegiatan 2. Nah, amatilah gambar berikut anak soleh soleha. Ini adalah gambar siklus air atau siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi adalah siklus air yang berasal dari bumi kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Jadi itulah pengertian dari siklus hidrologi. Nah, bagaimana proses terjadinya? Nah, proses terjadinya adalah karena adanya pemanasan dari sinar matahari sehingga air laut mengalami penguapan atau disebut juga dengan proses evaporasi. Nah, hal ini terjadi karena temperatur udara yang cukup tinggi. Kemudian bukan hanya air laut yang mengalami penguapan, tetapi tumbuhan juga mengalami penguapan. Nah, ini disebut dengan transpirasi. Nah, karena adanya proses evaporasi dan transpirasi sehingga uap-uap air mengalami kondensasi atau pengembunan. Nah, uap-uap air itu tadi bersama udara membentuk awan. Nah, karena adanya angin, maka awan akan bergeser sebagian ke daratan sehingga awan sampai pada titik jenuhnya tidak bisa lagi menahan anak soleh soleha saking banyaknya uap air yang membentuk awan, maka terjadilah presipitasi atau yang dikenal sebagai hujan. Nah, ketika terjadi hujan di daratan, maka awan akan menghasilkan curahan berupa air hujan ya. Tapi ketika hujan terjadi di dataran tinggi dengan tekanan udara yang rendah, maka awan akan menghasilkan curahan dalam bentuk salju atau es. Nah, itulah perbedaannya kenapa ada yang hujannya itu yang turun adalah air, ada juga yang hujannya turun berupa salju atau es karena perbedaan tekanan udara. Kemudian akibat terjadinya hujan tadi, maka sebagian air diserap kembali ke tanah, ada yang mengalir sebagai aliran tanah dan ada juga yang mengalir di sungai dan akhirnya air tersebut kembali ke laut. Proses secara keseluruhan terjadi mulai dari evaporasi, kemudian transpirasi, kemudian kondensasi, kemudian presipitasi, kemudian infiltrasi. Nah, infiltrasi ini adanya
penyerapan air hujan oleh tanah, kemudian ada juga air yang mengalir sebagai aliran air tanah, ada juga air yang mengalir di sungai dan akhirnya kembali ke laut. Nah, itulah tadi proses atau siklus hidrologi ya. Nah, dengan adanya siklus air ini atau siklus hidrologi ini, maka air yang ada di permukaan bumi itu jumlahnya relatif tetap dan tidak berkurang anak soleh-soleha, karena ini terjadi secara terus-menerus atau berulang ya. Jadi anak soleh-soleha, meskipun jumlah air di bumi ini jumlahnya relatif tetap, nah kita sebagai manusia penggunanya tidak boleh boros air, kita harus hemat air. Jadi tidak boleh bermain-main air. Nah, ketika tidak menggunakan air, keran airnya harus ditutup ya. Nah, setelah mendengar penjelasan Bunda, silahkan kalian buka di halaman 31. Kerjakanlah bagian B, jelaskanlah kembali proses siklus air sesuai dengan penjelasan Bunda ataupun gambar yang ada di kegiatan 2. Nah, setelah itu di bagian C, tuliskanlah faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air tanah. Jadi silahkan dicari jawabannya ya anak soleh-soleha. Di bagian D adalah beri tanda centang pada sikap berikut yang dapat menjaga ketersediaan air tanah. Baik anak soleh-soleha, itulah tugas kalian hari ini dan pelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan selamat mengerjakan tugasnya. Insya Allah kalian bisa ya anak hebat. Syukron, sekian dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.